Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang identik dengan bulannya Al-Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini memberikan kita satu catatan bahwa Ramadan adalah Syahrul Qur'an. Bulan yang identik dengan bulan Al-Qur'an, ikoniknya adalah disinilah kita harus mengevaluasi, mengukur sudah sejauh mana sebenarnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah kita termasuk orang-orang yang sikapnya kepada Al-Quran pertama membacanya kalau kita sempat, kemudian mempelajarinya kalau hati kita sedang mood, merenungkannya kalau kita terkena masalah, dan mengamalkannya kalau itu menguntungkan kita. Apakah kita seperti ini selama ini bersama kepada Al-Quran? Padahal Allah telah memberikan kita guidance bahwa sikap kita kepada Al-Quran harusnya yang pertama adalah tilawah. Kita harus membaca Al-Quran. Kita harus punya semangat membaca Al-Quran. Begitu besar fadilah ini sehingga Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, Afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis lain Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti akan menjadi syafaatmu pada hari kiamat kelak. Apakah sampai di situ Quran itu sangat penting bagi kita? Ternyata Allah mengatakan melalui hadis Rasulullah SAW, baca Quran itu bukanlah satu huruf alif lam mim, tapi satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Kemudian huruf kedua 10 kebaikan. Huruf ketiga 10 kebaikan. Ketika kita membaca alif lam mim, kita sedang membaca alif, lam, dan mim. Nilainya 30 kebaikan. Yang kedua, setelah kita membacanya, kita harus punya sikap tazkiyah. Membersihkan hati kita. Karena menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan wudu. Hati kita harus bersih agar masuk janji Allah, hudal linnas, dia petunjuk bagi siapapun yang membacanya. Yang ketiga, kita harus ta'lim, mengajarkannya. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, kita tahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dia sebagai petunjuk dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan terakhir, hikmah. Kita harus mengamalkan isi Al-Quran ini. Ini juga bentuk bahwa kalau kita mengamalkan Al-Quran, kita pasti akan mulia. Rasulullah mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat, memuliakan umat ini dengan Al-Quran. Dan akan membuat mereka tertinggal kalau mereka meninggalkan Al-Quran. Syekh Masyarawi mengatakan, kita akan mulia bersama Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan kalamullah pada satu malam, malam itu menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Itulah malam Lailatul Qadar. Ketika Allah turunkan di bulan Ramadan, bulan itu menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Ketika Allah berikan perintah kepada malaikat Jibril untuk membawa wahyu ini, dia menjadi mulia, malaikat paling mulia karena dia membawa Al-Quran. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dia menjadi mulia karena dia membawa misi Al-Quran. Dan ketika Quran diberikan kepada umat Islam juga menjadi mulia karena dia membawa Al-Quran. Jadi tidak ada satupun yang tidak mulia kalau tidak bersama Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan di bulan Ramadan ini. Sudahkah kita mencintai Al-Quran? Sudahkah kita berinteraksi dengan benar kepada Al-Quran? Mari kita renungkan. Jangan-jangan kita termasuk kepada orang yang membacanya kalau sempat.
mempelajarinya kalau hati sedang senang atau mood, merenungkannya kalau kita ada masalah, dan mengamalkannya kalau bacaan itu menguntungkan diri kita. Kalau seperti ini, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki niat kita, jadikan Quran sebagai niat kita dari awal membacanya. Kemudian membersihkan hati kita, mengajarkannya, mensyiarkannya, dan yang paling penting adalah mengamalkan isi Al-Qur'annya. Insya Allah, kalau kita sudah bisa sampai pada titik ini, bulan Ramadan, sebagai kita mengevaluasi diri kita, maka insya Allah, yang belum lancar baca Al-Quran, berniatlah bagaimana saya bisa lulus lancar baca Al-Quran. Yang sudah membaca, berazamlah bagaimana saya khatam Al-Quran. Yang sudah khatam Al-Quran, pasang dia dan azam bagaimana saya paham artinya, belajar tafsirnya, dan kalau sampai itu bagaimana kita bisa mengamalkannya. Maka insya Allah kita akan masuk kepada janji Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW. Siapa itu ahli Allah? Yaitu Al-Quran wa khassatuh. Merekalah yang senantiasa bersama Al-Quran. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, dan semoga kita dimuliakan karena Al-Quran dan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.